Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para jamaah subuh mati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan segala nikmat karunia yang Allah limpahkan pada kita pada subuh hari berbahagia ini sehingga menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur dengan cara tidak pernah berhenti dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada jemaah subuh mati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengisi beberapa menit ke depan menjelang terbit matahari, mari kita bermunajat dan berta'abbud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Termasuk pada hari ini dalam majelis zikir, majelis ilmu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu catatan amal kita, salah satu menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil akhir ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita memang dituntut untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala dengan target-target, dengan capaian-capaian agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita beramal itu ada syarat yang harus kita miliki, yaitu ilmu. Jadi ilmu dan amal. Ilmu dulu baru beramal. Jangan beramal tanpa ilmu, karena bisa menjadi suatu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita beramal tanpa ilmu. Dan ilmu ini tidak dibatasi oleh usia. Jadi masa menuntut ilmu ini juga tidak dibatasi oleh usia. Jadi ketika kita berpikir bahwa masa-masa menuntut ilmu itu hanya masa-masa di sekolah saja, hanya masa-masa usia SD, SMP, SMA dan perkuliahan, tetapi Islam tidak pernah membatasi dalam waktu untuk menuntut ilmu. Kita pernah mendengar kisah Imam Abu Hanifah, seorang ulama, seorang ahli fikih yang terkenal, bahkan fatwa-fatwanya, pemikiran-pemikirannya itu menjadi rujukan, menjadi pegangan bagi umat Islam hingga hari ini dalam beberapa hal persoalan-persoalan fikih, persoalan agama. Ternyata Imam Abu Hanifah ini dia belajar agama itu dalam usia yang sudah senja. Karena Imam Abu Hanifah ini seorang pedagang yang sukses, seorang saudagar. Jadi disibukkan hidupnya itu dari muda sampai tuanya berdagang. Maka pada satu hari dia ditegur oleh seorang ulama yang hidup pada zamannya yang bernama Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi bertanya kepada Abu Hanifah, "Wahai Abu Hanifah, kemana saja engkau selama ini?" Imam Abu Hanifah menjawab, "Ya, aku ke pasar," gitu. "Bukan itu yang aku maksudkan," kata Imam Asy-Sya'bi. "Kemana saja engkau dalam urusan agama ini? Telah kemana saja engkau dalam urusan agama ini selain urusan berdagang?" Maka Imam Abu Hanifah terketuk pintu hatinya dan katanya, "Inilah pertanyaan yang sangat berkesan dan membekas di hatiku, sehingga dengan pertanyaan itu dia menjadi bersemangat dalam menuntut ilmu." Jadi kita Imam Abu Hanifah selain ke pasar, dia juga menuju ulama, menuju guru, menuju syekh dalam belajar agama. Kemudian Imam Abu Hanifah terkenal di akhir hayatnya, dia seorang ulama yang terkenal, seorang imam mazhab dalam fikih, kemudian juga seorang pedagang yang sukses. Artinya Imam Abu Hanifah ini menuntut ilmunya sudah dalam usia senja, baru dia memulai dari awal. Dan ternyata kata Imam Asy-Sya'bi, "Sesungguhnya aku melihat kecerdasan di dalam diri Imam Abu Hanifah." Kemudian kita juga pernah mendengar sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah. Beliau masuk Islam dalam umur 60 tahun. Baru mulai belajar agama. Baru mulai mempelajari Islam dalam usia 60 tahun. Dan tidak terlalu panjang waktunya bersama Rasulullah.
dan beliau sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Kalau kita mendengar hadis, banyak hadis dari Abu Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah. Beliau ketika masuk Islam menghabiskan dirinya hidup bersama Rasulullah. Kalau tidak salah dalam rentang waktu 3 tahun. Tetapi beliau begitu semangat dalam mengkaji agama sehingga menjadi orang yang faqih, yang soleh dalam agama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, oleh karena itu dalam usia kita yang seperti ini tidak ada kata terlambat dan tidak ada kita membatasi bahwa di usia saya ini tidak perlu lagi menuntut ilmu. Di usia kita seperti ini tidak perlu lagi memperbaiki bacaan Quran kita. Di usia seperti ini tidak perlu lagi kita memperbaiki salat-salat kita. Dan Islam tidak memandang usia, Islam tidak memandang dimanapun posisi kita dalam menuntut ilmu agama ini. Selagi nafas masih bisa kita hirup, selagi jantung ini masih berdetak, selagi pikiran ini masih bisa berpikir, maka tuntutlah ilmu itu. Begitu juga dengan baca Quran. Bukan kita beranggapan bahwa hanya anak-anak saja yang belajar Al-Quran itu, hanya anak-anak saja yang menghafal Quran, seolah-olah orang tua ini sudah habis masanya. Padahal dalam Islam tidak mengenal istilah seperti itu. Dalam Islam yang dikenal adalah tradisi belajar, bukan prestasi belajar. Karena prestasi belajar itu hanya Allah Subhanahu wa taala, sampai pada Allah batasnya. Allah mengetahui di mana kualitas kita. Kita dituntut hanya untuk meningkatkan tradisi belajar itu, tidak pernah berhenti belajar. Ada kisah nyata diceritakan oleh seorang ulama yang masih hidup pada hari ini. Saya pernah mendengar tausiahnya, Habib Salim Segaf Al-Jufri. Beliau pernah menceritakan di Jakarta ada 2 orang suami istri yang sudah tua, baru mulai belajar Al-Quran, baru mulai belajar mempelajari Al-Quran, baru belajar memperbaiki baca Quran, menghafal Quran, dalam usia sudah senja suami istri. Kemudian istrinya ini meninggal setelah 3 tahun berikutnya. Ternyata makam istrinya ini harus dibongkar. Biasa di Jakarta mungkin urusan pembangunan dan sebagainya, jadi makam harus digeser, dipindahkan, maka dibongkarlah makam istrinya ini. Maka didapati oleh para penggali makam jasad yang masih utuh, sempurna, padahal sudah dimakamkan 3 tahun. Jadi ditanya siapa ini, keluarga dari mana, ternyata kata suaminya, istriku ini adalah orang biasa saja, cuma menjelang kematiannya, 3 tahun menjelang kematian, beliau semangat dalam belajar Al-Quran dan semangat belajar Al-Quran. Jadi dikejar guru-guru, dikejar ulama-ulama untuk belajar Al-Quran, dimanapun posisinya, sejauh apapun, diinfakkan hartanya, waktunya hanya untuk mengejar belajar baca Quran. Walaupun dia bukan seorang hafizah. Jadi untuk agar kita ini selamat, jasad kita Allah jaga walaupun tidak dimakan bumi, walaupun sudah meninggal, tidak menunggu hafiz Quran. Jadi ketika dia bersemangat memperbaiki dirinya, membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, maka disitulah Allah memberikan penghargaannya. Maka tadi Islam melihat bukan prestasinya, tetapi tradisi belajarnya. Jadi walaupun hari ini kita dengan posisi begini, insya Allah tidak ada kata terlambat untuk kembali belajar agama ini, biar ibadah salat kita semakin berkualitas, agar bacaan Quran kita semakin baik. Karena amal dengan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Ada orang bersemangat dalam ingin beramal tetapi tidak punya ilmu. Gak banyak kita temukan bersemangat dalam beramal tapi tidak didasari oleh ilmu. Maka ilmu dulu baru amal. Belajar, bertanya, membaca dan sebagainya. Mudah-mudahan hidup kita berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum Ramadan ini sangat baik bagi kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan pernah berhenti untuk belajar, mencari tahu dan sebagainya, sekecil apapun itu. Karena tadi Allah ingin melihat usaha kita. Allah ingin melihat sekuat apa kita bersemangat untuk memperbaiki diri ini dalam belajar persoalan-persoalan agama ini. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan motivasi bagi saya, kita semuanya, untuk tidak pernah berhenti belajar. Manfaatkan waktu-waktu yang di Ramadan ini, karena berkah insya-Allah. Mudah-mudahan tradisi belajar Ramadan ini juga akan berlanjut kepada pasca Ramadan, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak punya ilmu, jangan sampai kita urusan agama ini banyak yang tidak tahu, padahal fasilitas begitu banyak, media sosial, guru dan sebagainya banyak untuk tempat kita bertanya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fa minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.